Halo, selamat datang, selamat berjumpa kembali ke dalam podcast nomor 2 The Reluctant Economist. Akan membahas lebih dalam, lebih panjang, lebih berbobot mengenai tarif dari Presiden Donald Trump dan pemerintahan Amerika kepada sejumlah negara termasuk di Indonesia. Hari ini kita semua membaca dan senang bahwa tarif sudah ditunda dan mungkin diturunkan ke 10% termasuk Indonesia. Pasar modal langsung naik. Dan kita akan lihat juga nanti nilai kurs tukar rupiah apakah juga akan menguat, kita akan lihat hari ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua ini sudah selesai dan apakah ini semua sudah menjadi kelegaan, semua orang boleh bersuka cita, semua orang boleh happy. Kita nanti tunggu dulu setelah kita dengar penjelasan yang sangat lengkap, berbobot dan detail mengenai perang tarif pada podcast saat ini. Sebelum itu saya mau juga jelaskan terlebih dahulu bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Presiden Donald Trump. Salah satunya adalah sebelum Presiden Donald Trump menjadi presiden, beliau menyatakan bahwa pemerintahan di Amerika itu sangat penuh dengan korupsi. Banyak staf-staf yang fiktif. Jadi banyak orang yang tidak bekerja tapi mereka menerima payroll atau salary setiap bulan selama bertahun-tahun. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahan Amerika Serikat selama di zaman kekuasaan pemerintahan Presiden Joe Biden, kata-katanya sangat spesifik, pemerintahan yang gendut, bengkak, lamban, boros, dan penuh korupsi. Ingat, dengar baik-baik. Dan sekarang Presiden Donald Trump ingin merampingkan, memperbaiki, dan juga meningkatkan kinerja. Apa yang sedang dilakukan oleh Presiden Donald Trump beserta kabinetnya saat ini? Mereka sedang menjual yang namanya bukan lagi green card, tapi gold card. Gold card ini akan ditujukan dan akan dijual kepada best brains dan best students, dan mereka boleh nanti bekerja dan tinggal di Amerika Serikat. Ya, jadi lulusan-lulusan Stanford, lulusan-lulusan Pennsylvania, lulusan Northwestern, Harvard, MIT, yang juga banyak foreign students yang lulus dari sana boleh beli gold card dan tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Jadi Presiden Donald Trump dengan sangat spesifik mengatakan, saya ingin menarik the best brains, the best people untuk bekerja dan tinggal di Amerika Serikat. Gold card ini nilainya cukup tinggi, bisa ribuan dolar. Dan Presiden Donald Trump di dalam press conference-nya menyatakan, dengan menjual gold card, pemerintah Amerika bisa mendapatkan pemasukan 5 triliun rupiah, 10 triliun rupiah, bahkan 50 triliun rupiah. Dia bilang hutang Amerika Serikat sebanyak 36 triliun beres, bahkan sisanya 14-15 triliun bisa untuk pembangunan. Jadi beliau sudah memiliki pos-pos pendapatan yang sudah dipikirkan dengan baik dan akan mendapatkan dan memberikan pendapatan yang sangat besar kepada pemerintah Amerika Serikat. Kemudian hal apa lagi berikutnya yang menjadi perhatian kita? Bahwa Presiden Donald Trump menyatakan untuk tarif jangan dilawan. Don't ever fight me. We are more powerful. We are at the top. Siapapun yang melawan akan mendapatkan pembalasan, reciprocity much higher. Ini terjadi atas Cina. Cina melawan dan diberikan tarif lebih besar. Cina sepertinya tidak peduli, tapi itu urusan mereka. Kita bukan orang Cina, kita orang Indonesia. Hal berikutnya adalah mengenai time frame. Tentunya para penonton bertanya, berapa lama ini proses perang tarif? Sorry to say, the answer is very bad. The time frame is very long. Jawabannya adalah kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena pemerintahan Donald Trump sedang merestrukturisasi, menata ulang, memperbaiki sistem. Elon Musk sudah diminta untuk mengimprove dan menaikkan kualitas
IT di semua kantor pemerintahan, baik di tingkat federal maupun municipality maupun city. Jadi semuanya akan diimprove dengan baik. Jadi ini baru permulaan gejolak perang dagang, perang tarif. 1-2 tahun ke depan akan menjadi gejolak yang merugikan banyak negara, terutama Indonesia. Para pirsawan juga tentu bertanya, negara-negara mana yang menjadi fokus? Tentunya di dalam press conference Presiden Donald Trump menyatakan Ukraine sudah diberikan bantuan sebesar 350 miliar rupiah selama peperangan. Presiden Donald Trump mengatakan, I have to get it back from you. Dengan cara apa? Sumber mineral langka yang ada di Ukraine akan diambil oleh Amerika Serikat. Sumber mineral langka tersebut berguna untuk dunia dan sektor teknologi seperti komputer, handphone, defense, weapons, dan masih banyak lagi. Kanada 200 miliar dolar akan juga diminta balik oleh Presiden Donald Trump. Meksiko ratusan miliar dolar juga. Jadi artinya semua negara yang mendapatkan status trade surplus atas Amerika akan dihitung ulang. Nanti kita akan hitung bagaimana hitung-hitungannya untuk Indonesia. Ya. Berikutnya mengenai pasar modal di Amerika Serikat. Minggu lalu pasar modal itu drop, tapi hari ini, hari Kamis, pasar modal itu kembali naik. Ya. Minggu lalu itu terjadi wipe out $6.6 trillion. I repeat again, $6.6 trillion wipe out from the capital market in America. That is a very staggering and shocking number. 6,6 triliun rupiah sudah hilang minggu lalu dari pasar modal Amerika. Bisa dibayangkan, sangat amat besar. Since the election until this week, $11 trillion was wiped out from the capital market in America. Sejak election November 2024 sampai hari ini $11 triliun sudah hilang dari pasar modal. Menunjukkan begitu volatile dan bergejolaknya dunia keuangan, pasar modal, investasi di Amerika Serikat. Ya. Baik, tentunya juga para penonton sudah ingin bertanya, bagaimana dengan perang dagang Indonesia? Apa yang terjadi? Saya kemarin lihat data trade antara Amerika dan Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024. Selama tahun periode tersebut, 2019 sampai 2024, Indonesia mengalami yang namanya trade surplus. Yay! That's a win solution for Indonesia. That's a very bad sign. Trade surplus sebesar $73 miliar atas Amerika dari Indonesia itu akan diminta oleh Presiden Donald Trump. Hey guys, you owe me $73 billion. Kita akan shock pemerintahnya. Oh no! Bagaimana kita bisa bayar $73 miliar? Tapi Presiden Donald Trump, seperti saya terangkan sebelumnya, tidak peduli. Dia akan bilang, you have to pay me back $73 billion. Itu cara menghitungnya. Kemudian ada juga yang namanya boykot atas produk dan jasa Amerika waktu perang Israel-Palestina. Berapa jumlahnya? Nanti tenang aja, Presiden Amerika akan minta data dari semua perusahaan-perusahaan di Indonesia
McDonald, KFC, macam-macam akan ditanya, how much did you guys lose from 2023 until now due to the Palestine war and the boycott itself? Dengan senang hati, semua perusahaan Amerika yang diboykot akan memberikan catatan. Ya, berapa? Jumlahnya, anggap aja 73 miliar dolar itu 5 tahun. Ya, berarti 73 dibagi 5 itu kurang lebih berapa? Hampir 15 miliar dolar kurang setahun. Jadi 2003 ke 2025 kan kurang lebih 2 tahun ya. Berarti 15 kali 2, 30. Ditambah 73 berarti 103 miliar dolar yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika Serikat dalam perang dagang ini. Itulah yang namanya reciprocity. Ya, dan karena pemerintah Amerika mengatakan bahwa kamu harus bayar kepada saya, semua harus bayar. Jepang sudah datang ke Amerika, India sudah datang, Israel sudah datang, tapi ternyata hampir tidak ada gunanya karena pemerintah Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump berkata, ini semua harus jalan. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan warganya di atas segalanya. Oke, baik. Tentu saja ada yang namanya gejolak juga di pasar keuangan. Pasar obligasi Amerika juga bergejolak minggu ini. Yield daripada 10-year Treasury bond itu juga menandakan bahwa banyak orang juga sudah melihat ini investasi yang berisiko dan juga banyak yang sudah menjual surat utang tersebut. Risiko berikutnya adalah hyperinflation. Kenapa? Karena memang the Fed itu menyuntik atau inject funds kepada pasar modal di Amerika dengan jumlah yang sangat besar atas perintah juga dari Presiden Donald Trump, sehingga pasar modal itu bisa naik kembali. Tentunya ada yang injek, dan injek itulah the Fed dan jumlahnya sangat amat besar. Perlu diketahui bahwa di Amerika Serikat warga itu berinvestasi di pasar modal berdasarkan pinjaman dari bank. Minggu lalu itu pasar modalnya drop sehingga banyak uang yang hilang. Bank sekarang mengalami namanya liquidity crisis. Karena mengalami liquidity crisis, bank akan sedikit goyang. Karena bisnis bank itu is all about liquidity. Ya. Dan bank juga sudah menyiapkan namanya credit default swap. Credit default swap tersebut akan diaktifkan. Tapi karena banyak juga perusahaan yang tidak bisa bayar, maka credit default swap tersebut akan dijual dalam bentuk toxic asset dan masuk kembali ke pasar modal. So this is all about time. We don't know when, tapi pasar modal di Amerika Serikat itu adalah sesuatu yang sangat beresiko. Ya, setelah penjelasan tersebut, berikutnya kita juga mau membahas sedikit mengenai jumpa pers antara Presiden Donald Trump dan para kabinetnya pada saat Liberation Day tanggal 2 April minggu lalu. Ya. Jadi kita harus melihat dengan sangat bijak di sini. Presiden Donald Trump itu duduk di tengah. Di sebelah kirinya adalah Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan di sebelah kanannya adalah Menteri Luar Negeri State Secretary Mark Rubio. Ya. Tentu orang bertanya, emangnya ada artinya? Oh, ada, semua ada artinya. Ketika beliau diapit oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, artinya Menteri Pertahanan ini kan tugasnya untuk membela kepentingan Amerika. Jadi statementnya adalah militer Amerika siap, ready membackup apapun yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. They are ready at full force to protect the interests of the United States of America. Menteri Luar Negeri di sebelah kanan Mark Rubio sebagai tanda bahwa diplomasi boleh berjalan, negosiasi boleh berjalan, negara boleh memohon, begging kepada United States government, tapi tetap saja di tengah ada Presiden Amerika Donald Trump yang akan memutuskan dan menyatakan bahwa kepentingan Amerika adalah nomor satu. Itu nomor satu message-nya. Dan tentu dibela dan juga di backup oleh militer, Menteri Pertahanan Amerika Serikat.
Demikian informasinya, mudah-mudahan cukup banyak, cukup detail, memberikan juga manfaat. Dan nanti di video berikutnya kita akan coba bahas mengenai sektor-sektor apa yang terdampak dan sektor-sektor apa yang masih potensial, baik itu bagi para pemain saham, baik itu juga para teman-teman yang invest di komoditas, baik juga teman-teman yang invest di cryptocurrency dan juga Bitcoin. Mudah-mudahan informasi bermanfaat pada hari ini. Saya dari podcast The Reluctant Economist mengucapkan terima kasih atas nonton, atas video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.